Halo, selamat malam pendengar setia podcast Suara Malam. Malam ini kita akan dengarkan kisah nyata yang terjadi di sekitar kita. Kisah tentang bayangan yang muncul tanpa suara. Aku ditemani dua narasumber yang malam ini berbagi cerita menyeramkan. Halo, perkenalkan nama saya Tita. Halo, perkenalkan nama saya Rafa. Oke Rafa, boleh ceritain sedikit gimana awalnya semua ini terjadi? Untuk ceritaku, waktu itu pada jam 12 malam aku lagi di sekolah nih. Lebih tepatnya buat prepare besok karena ada event, kalau nggak salah itu Maulid Nabi kalau nggak salah. Waktu itu pada malam harinya aku jalan-jalan nih sama teman-teman, mau nongkrong, sekedar nongkrong biasa gitu di belakang. Aku duduk di tangga. Lebih tepatnya mulai nongkrong itu jam 9-an. Lalu jam 2, kalau nggak salah waktu jam 12 aku itu ngajak ke teman-teman balik ya, sekitar jam 12:30 gitulah. Terus waktu itu waktu mau balik, teman-teman tuh ninggalin aku sendiri di situ. Aku niatnya tuh kayak jalan santai gitu, kayak jalan santai biasa. Terus ternyata waktu aku mau turun, aku lihat di sudut lapangan belakang tersebut, ternyata ada bayangan putih melintas gitu cepet banget. Aku kira ya kayak halusinasiku aja doang kan, kayak kan waktunya udah ngantuk juga. Aku lihat, ternyata itu bukan, ternyata beneran. Jadi aku lari disuruh ke teman-teman, akhirnya balik tuh ke kantor. Aku juga ingat waktu itu kan mau ngumpul sama teman-teman bertiga gitu ya. Umumnya cewek kan kalau ngumpul kan ya cerita bareng-bareng gitu. Nah itu juga ada kayak sekilas gitu lewat bayangan. Ya, tak kirain ya kayak Cuma bayangan biasa ya, gitu. Bayangan gitu ya. Tak kirain ya apa kucing kayak melintas cepat gitu ngejar apa gitu ya. Wah, makin penasaran. Kejadian ini terjadi di mana dan kapan sih? Untuk kejadianku itu lebih tepatnya di lapangan belakang sekolah. Terus untuk jamnya jam 12-an lah. Waktu itu ya kayak tadi kan lagi nongkrong gitu. Terus aku udah ngantuk, minta teman-teman balik ke kantor. Teman-teman awalnya itu gak mau, terus akhirnya ya dipaksa-paksa, terus akhirnya mau. Ternyata teman-teman itu ninggalin. Nah aku niatnya itu kayak jalan santai biasa gitu kan, kayak ya ngapain panik-panik kan, soalnya udah malam juga, udah ngantuk. Aku jalan santai. Lah di posisi itu kan lapangan belakangan jarang dirawat ya kan, terus banyak ilalang yang tinggi banget gitu. Akhirnya kayak ya samar-samar gitu, pandanganku samar-samar. Aku liatnya tuh kayak bayangan, kan di sekolah kan ada tembok gitu kan, tembok ngalangin antara rel sama sekolahan. Terus waktu itu aku lihat di sudut tembok itu, aku lihat ada bayangan putih melintas gitu. Awalnya ya paling cuma perasaanku aja, tapi lama kelamaan kok kayak merinding gitu. Aku lihat lagi, ternyata ada sosok putih yang melintas. Waduh, apa yang kamu lakukan Rafa setelah itu? Untuk setelah kejadian itu aku lari ketakutan ke kantor PSPT. Ke kantor. Niatnya tuh pengen cerita ke teman-teman, pengen bilang gitu ke teman-teman. Lah kondisinya tidak memungkinkan banget karena udah malam dan teman-teman juga udah ngantuk banget kan. Jadi ya mending ditahan dulu ceritanya buat istirahat teman-teman. Kasihan kalau teman-teman bangun lagi kan nggak enak gitu kan. Wah, berarti kayak bukan cuma cerita doang gitu loh ya. Kan soalnya banyak juga cerita-cerita yang ada di belakang lapangan itu, kayak ada ya sosok bayangan putih lah, kayak apa ya wanita gitu, rambut panjang, awur-awuran. Wah, bulu kuduku merinding nih. Kalau Tita, gimana ceritamu waktu itu? Jadi waktu itu aku kan
ngumpul di rumahnya salah satu temanku bertiga, beli seblak lah. Kan kalau makan-makan gitu kan cewek-cewek kan sama Ya, sambil cerita. ya kan, sambil cerita. Nah, salah satu temanku itu kayak cerita horor gitu. Nah, waktu cerita itu kayak ada sekilas bayangan gitu lewat seliweran cepet gitu. Terus ya tak kirain ya kayak kucing ngejar tikus atau apa gitu. Ternyata waktu aku samperin ke tempatnya itu memang ada bayangan putih gitu, tinggi. Tapi wajahnya itu kayak gak kelihatan gitu. Kan cuma bayangannya. Ya terus ya udah. Ya udah gitu, aku gak ngurusin, gak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Mau ceritain ke temanku itu, tapi kok kayak gimana gitu rasanya gitu. Kira nggak percaya gitu kan? Iya. Takut kira nggak percaya. Kan soalnya tadi kan sudah ada cerita horor dari temanku tadi. Takutnya bohongan, dikira bohongan gitu. Ya. Aku boleh nambah nggak sih ini ceritanya? Boleh banget dong. Oke, waktu itu kalau nggak salah lebih tepatnya waktu aku mau kemah ada event Pertida di Alas Suko Pacet, kan tempatnya kan alas kan. Iya. Alas Suko gitu kak, dan berantara gitu. Aku sebelum keberangkatan mungkin min H3 sebelum kemah aku ke sana dulu buat pasang tenda, prepare gitu sama survei lokasi. Waktu itu aku lihat di alasnya gitu, alasnya ya cukup bagus, tapi rimbun karena kan ketutupan pohon pinus. Iya. Pinus kan tinggi banget kan, emang rimbun banget. Terus itu lokasinya itu kayak dipecah sama satu sungai gitu kan, di bawah kan kayak ada jurang gitu di bawah, deket sungai juga. Terus di situ ya aku kagum kan, banyak kera gitu kan di situ. Akhirnya aku prepare pas keberangkatan kan, pertama kan ada tampilan nih pentas seni itu malam, mungkin sehabis sholat isya, sholat isya jam 8an aku udah mulai pentas seninya. Dari awal hari pertama itu dari panitia sendiri kan, terus lanjut H2 itu dari peserta. Nah waktu dari panitia ini kan namanya juga pembukaan kan, opening, upacara, habis itu rangkaian acara banyak lah. Terus yang terakhir itu pentas seni. Lah pentas seni itu jadi jadwalnya aku lihat selesainya mungkin jam 10-an lah, jam 10-an. Akhir aku jadi di situ enjoy banget gitu kan, kayak ya udahlah nonton aja. Terus pas balik itu ya seneng banget, apalagi kan baru pertama kali ikut kemah juga kan, aku first time ikut kemah. Aku itu balik ke tenda. Nah waktu balik ke tenda itu kan rame-rame, jadi panitia itu nggak tahu kalau ada peserta yang balik duluan ke tenda dia masing-masing. Pasalnya nggak boleh, harus kumpul di titik kumpul tersebut. Oh, berarti kembalinya harus bersama-sama gitu ya? Ya waktunya itu kayak sama-sama gitu, kayak harus barengan biar nggak gimana ya, biar nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya aku balik tuh sama teman-teman rombonganku tadi. Lah ternyata panitia nggak tahu kan kalau ada dari grup lain yang balik dulu ke tenda, bukan grup daerah lain, sekalian lain gitu. Iya, daerah lain gitu, balik ke tenda. Jadi ya panitia nggak tahu, soalnya kan juga banyak kan di Jawa Timur kan, jadi posisinya tuh banyak banget, jadi panitia itu nggak lihat. Terus ternyata kan waktu balik ke tenda kan, tendaku sejajar nih sama anak Lumajang nih. Iya. Anak Lumajang lah, kita itu main di situ di tenda, satu tenda main kita. Kata pemimpin aku nggak apa-apa tapi jangan berisik, soalnya juga udah malam kan. Nah waktu tengah-tengah main kan, kita disitu main Uno, tengah-tengah main Uno itu kita dengar
ada suara teriakan dari tenda bawah. Dari tenda bawah itu kayak gimana ya, kayak ya kita itu kaget kan, kaget. Habis itu berbarengan dengan suara kresek-kresek gitu, kayak aku kira ya oh mungkin teman-teman itu kayak gangguin kera lewat gitu kan mungkin. Nah ternyata aku teman-teman dari atas, dari tenda atas itu pada lari ke bawah semua. Nah kita kan ya juga ikut lari kan ke bawah. Jadi ya aku sama teman-temanku Lumajang sama temanku Jakarta tadi ikut ke bawah juga. Kalau nggak salah itu tendanya anak mana ya, Probolinggo kalau nggak salah. Probolinggo kalau nggak salah. Lah ternyata salah satu timnya itu ada yang kesurupan. Aku nggak tahu awalnya itu gimana ceritanya. Tapi kalau menurut teman-temanku dari yang lain-lain sih itu katanya itu kayak iseng-iseng gitu, kayak ngidupin dupa sama ya kan namanya aneh-aneh kan, laki-laki kan aneh-aneh banget kan. Gak tahu kenapa dia aku bawa dupa. Akhirnya dia itu salah satunya itu katanya ada yang ngelamun satu, ya udah itu kemasukan. Akhirnya teriak-teriak dia itu. Pas kita datang di sana kan udah rame kan, jadi itu nggak lihat, jadi kita itu nggak lihat anaknya gitu. Awalnya aku ya kayak kira ya oh kesurupan biasa mungkin, ternyata dari depan itu ada yang mundur. Kenapa tadi aku tanyakan, kenapa tadi dia udah makan dupa. Terus akhirnya dipanggilin lah sama kayak orang di situ, kayak orang pintar di situ, akhirnya disembuhin. Terus ya kemana-mana aja, kayak awalnya itu dia itu pingsan, habis itu sadar, terus tanya-tanya kan. Lah pas sadar itu kan karena dia tadi itu makan dupa kan ya, karena makan dupa jadi dia pun muntah-muntah gitu, kayak ya gak tawar sama rasanya mungkin ya kan, karena kan dupa kan gak tahu sih rasanya dupa gimana, mungkin enak mungkin atau gimana kan ya. Terus dia kok muntah-muntah, terus kan kondisinya juga masih lemes. Teman-teman disuruh balik semua, suruh balik lah. Ada salah satu teman kami yang masih di situ buat nolongin. Lah waktu itu aku tanyakan temanku Lumajang tadi, pas dia balik itu kenapa, dia itu kenapa. Katanya tadi kayak sama teman-temannya itu iseng, kayak ya main-main gitu, kayak cerita horor, terus kebarengan nyalain dupa, terus ada kemenyan juga kan, ya kan itu kan kayak sukanya setan-setan gitu kan, kayak sukanya hal-hal gitu kan. Akhirnya terus juga di posisi itu kita di tengah hutan kayak gitu kan, tengah hutan ya pasti kan gelap lah, kan tahu kan di tengah hutan terus sepi juga kan, gak ada orang tuh, jauh dari pemukiman warga kan juga kan, kayak gitu sih tempatnya hal-hal gitu kan, tempatnya orang-orang kayak gitu mungkin ya buat apa gitu di situ itu. Terus waktu itu kan temanku balik ke tendaku kan, teman-teman aku balik ke tendaku. Terus di tendaku ternyata pembina juga ikut bangun. Tadinya itu pembina itu tidur terus ikut bangun juga. Dia itu tanya pembinanya, kenapa rek tadi itu kak ada yang kesurupan di tenda bawah. Oh kesurupan kenapa? Kurang tahu kak, tadi ada anak Lumajang ke sana. Nanti tanya ya, kok kak tahu-tahu kesurupan gitu. Iya kak, ini juga lagi nunggu kabar dari teman kami yang di bawah. Akhirnya gitu, teman-teman pada naik semua. Nah, teman-teman perempuan juga ada yang komunikasi lewat apa namanya itu? HT, apa namanya? Oh ya, HT. Kayak buat polisi itu loh ya. Kayak itu. Nah, itu awalnya tuh teman-teman tanya, aku kira ya teman, ternyata itu pembina juga itu ikut bangun di tenda perempuan itu. Dia tanya, kenapa le? Ndak bu, di bawah ada kesurupan. Loh, bukan kalian ta? Bukan, kita malah kaget bu. Ya udah bu, segera tidur kan, soalnya di bawah itu udah rame banget posisinya karena ya kesurupan tadi. Terus temanku dari Lumajang tadi itu balik terus tanya, kenapa tadi ku? Biasa iseng anak-anak kayak ya main-main hal-hal gitulah, bawa-bawa kayak boneka-boneka gitu, kayak ya kayak boneka gimana, kayak boneka biasa, terus kayak di model ritual gitulah. Nah, terus mungkin ya
ada orang lain ada orang dari alam lain ke situ yang kayak gak sengaja ikut itu kumpul di situ. Jadi kan berhubung tadi ada temennya satu yang ngelamun, jadi ya mungkin dimasukin sama orang itu tadi, makanya jadi kesurupan gitu. Ya ampun, kisah kalian benar-benar bikin kudu berdiri. Ada pesan nggak nih buat para pendengar? Untuk pesanku buat para pendengar, jangan suka sendiri di tempat sepi, dan jangan juga main-main hal-hal yang tidak sepatutnya dilakuin di tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi mending ya kalau udah waktunya tidur ya tidur. Kalau di tempat gitu ya lebih baik jaga sopan dan lisan lah, sopan santun lah gitu. Ya pesanku juga kayak kalau di perkemahan kan emang kayak gitu, jangan main macam-macam, apalagi yang hal-hal mistis itu jangan. Dan juga jangan pernah bergadang, soalnya kan kalau di alam itu kan bukan hanya kita sendiri yang di situ, juga ada banyak makhluk lain. Terima kasih buat Tita dan Rafa yang sudah berbagi cerita malam ini. Buat pendengar semua tetap waspada karena kadang bayangan di belakangmu mungkin bukan bayanganmu sendiri. Selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Malam Misteri.